Don't post everything you think. Don't. Just don't. If you're watching this right now, if anybody is watching this, don't post your feelings. Don't do it to yourself. Semakin kamu membuka hidupmu untuk dipamerkan, semakin banyak orang yang menemukan cara untuk menjatuhkanmu. Ya, ini adalah fenomena sosiologis yang cukup alami. Ada sesuatu yang kuat tentang menghilang dan bekerja di balik bayangan, menjadi tidak ada dan berkomitmen untuk menjadi versi berikutnya dari dirimu secara diam-diam bisa sangat menggairahkan sekaligus menyenangkan. Karena kamu tahu bahwa ketika kamu muncul kembali, transformasimu akan mengejutkan dunia. Hal lucunya adalah ketika kamu melakukannya, kamu tidak akan peduli karena kamu akan belajar bahwa satu-satunya pendapat yang penting adalah pendapatmu sendiri. Mari kita bahas bagaimana melakukan ini dengan cara yang benar, dan aku akan membaginya menjadi 3 bagian utama. Pertama adalah bagaimana cara menghilang, kedua adalah apa yang harus dilakukan di bayang-bayang, dan ketiga adalah bagaimana untuk muncul kembali. Dan jika kamu salah dalam bagian manapun dari ketiga hal ini, terutama yang terakhir, kamu akan menyesalinya. Mari kita mulai. Bagaimana kita menghilang dengan cara yang benar. Mulutmu mengkhianatimu jauh lebih dari yang kamu tahu. Kamu perlu mengendalikannya. Kamu tidak akan lagi berbicara terbuka tentang hidupmu kepada siapapun itu. Dan ini termasuk keluargamu, teman-teman, atau rekan kerjamu. Kamu akan kesulitan mengendalikan mulutmu. Ini akan memakan waktu. Kebiasaan alami kita adalah hanya membocorkan informasi. Dan ini sudah terkode dalam diri kita untuk keberlangsungan spesies hidup manusia. Kita perlu melawan itu untuk benar-benar menghilang dengan baik. Kamu perlu belajar menangkap pikiranmu sendiri sebelum mereka keluar dari mulutmu. Jadi misteri bagi semua orang, dan kemudian kamu akan bisa bergerak dalam bayangan. Kedua, hanya peduli atas apa yang kamu pikirkan. Semua orang tidak penting lagi untuk menghilang dan tetap tersembunyi. Kamu harus memprogram ulang pikiranmu, dan kamu harus tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Pertama-tama, mereka tidak peduli padamu. Dan masalahnya, kamu berpikir bahwa mereka peduli padamu, dan itu banyak menentukan tindakanmu. Kamu perlu membunuh sisi dirimu yang peduli atas apa yang orang lain pikirkan. Apa yang harus kamu lakukan adalah menciptakan seseorang di dalam pikiranmu, dan seseorang itu adalah kamu. Serta kamu harus terobsesi dengan apa yang orang itu pikirkan tentangmu, dan itulah satu-satunya orang yang penting. Apakah kamu akan bangga dengan dirimu? Apakah kamu akan bahagia dengan apa yang kamu lakukan? Kita sangat dipengaruhi oleh apa yang orang lain pikirkan. Kamu harus menipu dan menjadikan dirimu orang lain itu, dan melalui proses ini kamu tidak akan lagi menjadi boneka dari orang lain dan lebih dapat mengendalikan hidupmu sendiri. Ini memang bukan tugas yang mudah, karena ini membutuhkan latihan dan pengulangan. Bagikan di kolom komentar jika kamu telah berhasil menemukan trik ini, dan jelaskan bagaimana cara kamu menemukannya. Ketiga, sembunyikan rencanamu. Kamu akan mengembangkan beberapa rencana ambisius di dalam perjalanan ini. Kamu akan merasa bersemangat dan kamu ingin membagikan rencanamu kepada orang-orang di sekitarmu. Jangan sekali-sekali menyimpan rencana-rencanamu untuk dirimu sendiri, seolah-olah itu adalah kata sandi untuk harta karunmu. Cara yang sehat untuk memikirkannya adalah membayangkan bahwa setiap rencana kamu yang bocor akan mengurangi peluang kamu untuk mencapai rencana tersebut. Setiap kali kamu berbicara tentang rencana kamu dan menunjukkannya secara terbuka kepada orang lain, kamu sedang menyakiti diri sendiri. Kamu menyenangkan orang lain, tetapi kamu menyakiti dirimu sendiri. Berhentilah menjadi begitu ceroboh. Jika kamu perlu mendapatkan nasihat atau memanfaatkan keahlian seseorang untuk membantu di perencanaanmu, maka lakukanlah dengan presisi dan niat yang fokus. Ungkapkan hanya yang paling mendasar. Kamu akan mendapatkan pengetahuan yang kamu butuhkan, dan lalu setelahnya menghilanglah lagi. Keempat, sembunyikan kemajuanmu. Kemajuan akan kamu raih meskipun mungkin butuh waktu, tapi itu akan tiba, dan kamu akan menyadari bahwa kemajuan lebih mudah didapat ketika kamu menghilang. Tapi jangan biarkan siapapun melihatnya. Jangan pamerkan fisikmu yang lebih baik, jangan pamerkan kekayaanmu yang lebih baik, dan jangan pamerkan keterampilan barumu. Tapi fokuslah untuk terus maju dan melalui seluruh transformasinya. Di tengah transformasi itu, dalam prosesnya akan mungkin
ada titik di mana itu membalikan semua kemajuan yang telah kamu buat dan kamu akan kembali ke titik awal. Dan di situ kamu akan merasakan dorongan yang alami untuk berbagi tentang perubahan yang kamu lihat di dalam hidupmu. Tapi kamu harus mengerahkan kekuatan kehendakmu dan menjaga semuanya tetap tersembunyi. Gunakan energi itu untuk menambah bahan bakar pada usahamu. Mendaur ulang energi itu dapat membantumu mencapai tingkat berikutnya di dalam proses perjalananmu. Kelima, sembunyikan air matamu. Kegagalan berdarah mungkin akan kamu rasakan ketika kamu memutuskan masuk ke mode hantu atau mode biksu atau apapun itu. Kamu mungkin akan menjadi lelah secara mental dan kamu mungkin berdarah atau menangis setelah menghadapi filter demi filter yang berdiri di antara kamu dan kemajuan. Apa instingmu di setiap rintangan itu? Mungkin pergi mengeluh tentangnya kepada teman dekat atau pergi menerima kata-kata penghibur dari keluargamu. Ya, kamu bisa menebaknya. Kamu perlu menutup mulut metaforis itu, berdarah, keringat, dan menangis sendirian lalu berteriak ke angin. Biarkan air mata itu mengalir dari wajahmu, menambah lukamu dengan kotak bertiga-kah, tapi lakukanlah sendiri. Lakukanlah dalam bayang-bayang dan biarkan itu membangun kekuatan dari karaktermu. Biarkan setiap momen terindah menjadi momen yang melontarkanmu ke tingkat yang baru. Itulah momen-momen sakit di mana dirimu yang baru memulai. Peluklah rasa sakit itu dan berusahalah untuk menantikannya. Itulah beast mode yang sebenarnya. Dan sekarang kita siap untuk bertransformasi. Keenam, pilih targetmu. Apa yang akan kamu ubah? Sangat mudah untuk menjadi sesuatu melalui proses ini. Kamu perlu tahu apa itu sesuatu. Spesifikkanlah tentang ini. Apa yang ingin kamu bangun? Ingin menjadi sangat kekar dan tidak dikenali? Ingin memiliki bisnis pencetak uang? Apapun itu, jelaskan dengan sangat jelas apa yang ingin kamu capai. Tulis dan letakkan di tempat yang bisa kamu lihat. Tapi ingat, jangan ada orang lain yang bisa melihatnya. Buat itu menjadi mungkin untuk masuk ke dalam pikiranmu di setiap saat, setiap jam, saat kamu terjaga. Intinya harus direncanakan. Hal itu untuk mendorongmu menuju tujuanmu. Terobsesilah. Kamu akan membutuhkan mentalitas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatanmu dalam hidup. Dedikasikanlah setiap napasmu untuk itu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan harus disengaja dan harus membantumu untuk meraihnya. Seperti pindah ke apartemen yang dekat dengan gym atau kelas olahraga yang sesuai dengan tujuanmu. Bergabunglah dengan kelas yang mengajarkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuanmu itu. Batasi waktu harimu agar kamu dapat menghabiskan setidaknya beberapa jam bekerja pada transformasimu. Tiap hari luangkanlah waktu untuk melacak rencanamu, memperbaharuinya, melacak kemajuanmu menuju tujuanmu, dan membagi tujuan yang lebih besar menjadi tujuan yang lebih kecil agar kamu mudah mengelolanya. Dan lakukanlah semua yang diperlukan. Ketujuh, memprogram ulang pikiranmu. Kebahagiaan sebenarnya akan menghancurkannya. Kamu harus mencintai aksi menghilang ini. Kamu harus mencintai kehancurannya. Dibayang-bayang, kamu akan merasakan semuanya cukup aneh di awal. Tetapi pada akhirnya, kamu akan menemukan dirimu yang menikmati rasa sakit dan tidak terlihat. Ini akan mencakup perubahan dari cara berpikirmu, memprogram ulang pikiranmu. Dan ini adalah sesuatu yang akan menjadi awal dari transformasi positifmu. Jadi terimalah dan bantu perubahan terjadi setelah kamu menyelesaikan transformasimu. Kamu bisa muncul kembali, tapi sebenarnya sesuatu yang sangat menarik akan terjadi di sepanjang jalan. Muncul kembali ke masyarakat adalah sesuatu yang enggak akan lagi kamu butuhkan. Jika kamu melakukan ini dengan benar, kamu tidak akan peduli untuk bisa muncul kembali. Kamu sekarang akan menjadi satu dengan bayangan. Hidupmu akan berubah melampaui harapanmu. Kamu akan terus berprestasi dan terus mendorong menuju tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih baik. Dan kamu akan tetap menjadi misteri bagi kebanyakan orang. Dan kamu akan menemukan juga bahwa di situ ada kedamaian yang menenangkan di balik kebayangan, serta bahwa kamu menemukan kehidupan baru yang akan kamu nikmati jauh lebih baik daripada yang kamu miliki sebelumnya. Menjadi misterius adalah sesuatu yang sulit dilakukan, mengingat manusia adalah makhluk yang sosial. Namun justru itulah yang akan menjadikanmu beda dan menjadi luar biasa. Mari diskusikan tentang ini di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih sudah mengunjungi video ini. Stay aware, kosongkan gelas, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya.